Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Pratiwi Stanggang, mahasiswa Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang bisnis internasional. Pembahasan yang akan saya bawa yaitu tentang manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yang dimana adalah manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Yaitu di sini ada pengertiannya, yang dimana manajemen pemasaran adalah jantung dari kesuksesan bisnis modern. Dengan berkembangnya era digital dan globalisasi, pentingnya strategi pemasaran yang efektif semakin tidak bisa diabaikan. Tidak sekedar mempromosikan produk atau jasa, manajemen pemasaran melibatkan analisis mendalam, perencanaan strategis, dan pengendalian aktivitas untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen yang tepat dengan cara yang paling efisien. Nah, manajemen pemasaran, proses analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar guna mencapai tujuan perusahaan. Ini mencakup segala hal dari memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan hingga mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memastikan eksekusi yang tepat dari rencana tersebut. Selanjutnya ada manajemen pemasaran dalam bisnis internasional, yang dimana mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemasaran suatu perusahaan di pasar global. Fokusnya adalah mengelola strategi pemasaran agar sesuai dengan dinamika pasar internasional, memahami pemberdayaan budaya, hukum, dan kebijakan perdagangan antar negara. Selanjutnya, beberapa aspek utama dari manajemen pemasaran internasional melibatkan identifikasi pasar potensial di luar negeri, penyesuaian produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan lokal, penetapan harga yang memperhitungkan faktor-faktor pasar global, distribusi produk melalui saluran distribusi internasional, di mana penetapan harga juga menjadi aspek strategis dalam manajemen pemasaran internasional. Diperlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ekonomi, persaingan lokal, dan kebijakan perdagangan untuk menentukan harga yang sesuai dengan kondisi pasar global. Distribusi produk melibatkan pemilihan saluran distribusi yang efektif dan kompatibel dengan sistem perdagangan internasional. Selain itu, perusahaan perlu merancang strategi promosi yang memperhitungkan perbedaan budaya dan bahasa. Pesan pemasaran harus disesuaikan agar relevan dan dapat diterima oleh audiens internasional. Keterlibatan dengan media lokal dan kampanye promosi yang sesuai dengan nilai dan norma setempat juga menjadi bagian integral dan strategi pemasaran internasional. Manajemen risiko memiliki peran penting dalam konteks global. Perusahaan perlu memahami fluktuasi mata uang, perubahan kebijakan pemerintah, dan faktor risiko lainnya yang dapat mempengaruhi operasional di pasar internasional. Oleh karena itu, perencanaan strategis yang cermat dan pemantauan konsisten terhadap lingkungan eksternal menjadi kunci kesuksesan dalam manajemen pemasaran internasional. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam mengembangkan kapabilitas baru tersebut dan memungkinkan perusahaan menghadapi tantangan bisnis. Peran manajemen sumber daya manusia ini berubah dari pembuat kebijakan menjadi bertanggung jawab atas keterlibatan dan komitmen SDM. Perusahaan perlu memiliki strategis dan aset berharga, yaitu SDM yang memiliki komitmen, pengetahuan tentang perusahaan di luar negeri, mampu bersaing dan beradaptasi dengan cepat.
Selanjutnya di sini ada integrasi pasar global, yang dimana integrasi dunia yang semakin meningkat atau globalisasi yang telah memperkaya kehidupan, tetapi juga menciptakan masalah baru dalam manajemen sumber daya manusia, terutama terkait dengan keragaman budaya. Untuk itu, manajemen harus memperhatikan aspek budaya yang dapat diubah dan tidak diubah, serta melindungi nilai-nilai dan etika organisasi. Organisasi perlu menyesuaikan praktik MSDM mereka dengan kondisi pasar, tenaga kerja global yang terus berubah untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, praktek perekrutan internasional dan pengelolaan SDM secara terpadu perlu dilakukan perusahaan seluruh wilayah operasi. Selanjutnya di sini ada sistem manajemen SDM global, yang dimana perusahaan perlu memiliki sistem manajemen SDM yang bersifat global dan prospektif, sehingga praktik manajemen yang diterapkan dapat fleksibel menyesuaikan dengan beragam karakteristik SDM antar negara. SDM perusahaan harus didistribusikan dan dialokasikan dengan baik untuk memberikan keunggulan kompetitif, rekrutmen serta seleksi calon ekspatriat perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, pengetahuan luas tentang bisnis internasional, serta kemampuan menghadapi tantangan lintas budaya. Perusahaan perlu membantu mempersiapkan ekspatriat melalui orientasi sebelum ditempatkan di luar negeri agar dapat beradaptasi dengan budaya baru, serta manajemen SDM internasional memiliki cakupan yang lebih luas dibanding domestik karena meliputi urusan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tujuan. Selanjutnya ada peningkatan praktik IHRM atau International Human Resource Management, yang dimana pentingnya pelatihan sebelum penugasan internasional untuk menghilangkan ketidakpastian dan ambiguitas yang tidak perlu bagi para ekspatriat. Disarankan bahwa pelatihan harus mencakup budaya, nilai, dan sikap lokal, dan mungkin termasuk pelatihan lintas budaya tambahan untuk anggota keluarga. Pelatihan internasional disebutkan sebagai aspek penting lain dari IHRD. Retensi karyawan ditekankan dan disarankan agar perusahaan menghargai pengalaman internasional dalam sumber daya manusia mereka dan mendorong karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan mereka. Hasil pencarian juga menyebutkan kompleksitas operasi di berbagai negara dan memperkerjakan berbagai kategori pekerja nasional sebagai variabel kunci yang membedakan HRM domestik dan internasional. Di sini saya cukupkan, mungkin saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu, yang dimana manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia dalam bisnis nasional memerlukan strategi yang efektif untuk memasuki dan mempertahankan pasar global. Dengan menganalisis pasar, mengembangkan strategi pemasaran, dan mengelola SDM yang beragam, bisnis dapat meningkatkan kemampuan bersaing dan mencapai kesuksesan dalam pasar internasional. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.